teman-teman, saya DIP dari Kecamatan Nieuwegein Aduh. di Belanda. Oke. Saya mau Yuk, bawa buku anak-anak. Nah, apa tuh? Het Grote Rembrandt voor Lesboek. Ya, jadi ini buku anak-anak. Dia bercerita tentang, jadi ini adalah kumpulan cerita rekaan, cerita persepsi, analisa atas lukisan-lukisan Rembrandt. Rembrandt itu pelukis terkenal yang asalnya dari Belanda. Tahun 2019 itu tepat 350 tahun dia meninggal. Jadi dia sekitar tahun 1600-an. Jadi dia dibuatlah buku cerita ini gitu. Ya, di buku ini ada lukisan-lukisannya. Wow. Gitu, makanya buku salah. Gimana sih? Ya. Iya. Nah, jadi bukunya besar karena dia mau kasih lihat lukisan-lukisannya ada berapa cerita ya? 15 kali. Nah, ini ditulis oleh beberapa penulis, mereka kerjasama. Terus yang menarik, jadi gini, Rembrandt ini lukisannya gelap. Dia tuh selalu bermain dengan shadow and light gitu loh. Jadi semakin gelap ruangannya, semakin terang itu akan bercahaya di tempat yang gelap gitu. Jadi dia tuh lukisannya gelap-gelap. Terus kalau misalnya aku udah pernah lihat lukisan Rembrandt beberapa kali kalau ke museum. Nah, yang jadi ceritanya adalah yang menurut aku menarik. Aku pingin menikmati lukisannya, tapi jujur aku nggak bisa gitu. Maksudnya aku juga nggak ngerti apalagi kan gelap ya gitu, cuma kelihatan mukanya doang gitu. Well, bagus tapi bagusnya di mana gitu, aku nggak gitu ngerti juga gitu kan. Nah di buku ini dengan bentuk cerita mereka menceritakan kira-kira cerita apa yang mendasari lukisan tersebut gitu. Jadi misalnya ada sketsa seorang wanita Afrika, judulnya gitu, wanita Afrika tahun sekian. Jadi mereka berasumsi lah ya, mereka menginterpretasi. Waktu itu kan perbudakan, jadi ceritanya dari sudut pandang si wanita Afrika ini. Nama saya people call me Sarche gitu, but that's not my real name. They never know my real name because they never ask gitu loh. I was saved when there was a war and I was taken by people and they have weapons. So because they are strong, so what they say is right, kayak gitu-gitu loh. Terus habis itu saya dijual karena dia punya duit, what he said is right. Terus saya dibeli karena dia gini, what he said is right. Like nobody listen to my Story. nobody listen to my story, nobody knows my name because gak ada yang tahu gitu. Sampai terus akhirnya waktu dia udah dibeli, terus dijadikan istri sama orang, dia dibawa ke Belanda, terus dia dijadikan istri di Belanda, udah nggak ada perbudakan, terus dia jadi orang biasa. Terus ceritanya dia ketemu Rembrandt, terus Rembrandt nanya, gue boleh melukis lo nggak? Terus dia bilang, this is the first time someone ask me what I want gitu loh. Nah jadi kayak gitu-gitu loh, jadi kayak kita bisa bayangin kehidupan saat itu, latar belakangnya, dan kira-kira apa orang itu gitu. Terus ada cerita juga tentang seorang wanita yang lagi buang hajat. Ini kalau nggak di buku ini, aku juga nggak ngeh gitu nih apa gitu ya. Terus pas udah dilihat, iya beneran dia lagi jongkok gitu. Terus kelihatan lagi pupuk like Amber Heard banget gitu. Kalian nggak ngikutin Amber Heard ya? Oke. Enggak. Ya gitu deh, Amber Heard dan Johnny Depp. Oke, baik. Iya, jadi bener kontekstual. Jadi
Dan dia di situ cerita, "Saya gini, aduh gue kebelet banget kayak gini, biasanya laki-laki aja cuma laki-laki, tapi saya gini." Jadi dia menggambarkan latar belakang sosial, terus misalnya ada 2 pasangan yang, dilukis, jadi ceritanya, si pasangannya ini orang kaya, terus dia panggil Rembrandt, gue mau lo lukis," gitu. Terus, "Tapi kasih tahu ya kalau gue tuh punya sepatu bagus, punya ini," gitu. Jadi akhirnya dilukislah dengan kayak gitu, dengan segala detailnya. Terus, kata si, ceweknya, "Emang kamu bisa," katanya, "ngelukis kayak gitu?" "Ya bisa, kamu nggak lihat," katanya, apa, cowok kamu punya bahan baju corduroy dan renda-rendanya, ini, "Saya bisa bikin itu semua kelihatan kayak nyata." Jadi yang tadinya tuh aku cuma ngelihat lukisan tuh kayak, "Oke," gitu, kayak gua nggak tahu ini apa, maksudnya kayak, ya oke bagus gitu, tapi apa, jadi diterjemahkan gitu loh, di dalam bentuk cerita dan, oh itu yang dia pengen liatin, ngerti nggak? Jadi kayak analisa lukisan tuh dibikin dalam bentuk cerita. Ini recommended, cuma ini keluaran Belanda dan aku Nggak ada kayaknya. yakin tidak ada di mana-mana, eee, jadi tapi nih kalau si Alfi bisa dapat kan katanya si Butet kan tertarik dengan lukisan kayak gitu-gitu, ini recommended banget. Sekarang si Rembrandt ini ada, eee, proyek yang lagi besarnya itu, apa sih, ada proyek, lukisan yang paling besarnya tuh, eee, Night Watchers apa, itu lagi rekonstruksi dan itu ada kayak, eee, reality show-nya gitu loh, ngeliatin Hmm. proses rekonstruksinya kayak gimana, udah 2 tahun kalau nggak salah, belum selesai-selesai juga dan, ya menarik sih, jadi kayak belajar sejarah, belajar seni, tapi dari, bentuk cerita gitu. Jadi kayak, kayaknya kalau, aku bisa bayangin kalau ini buat anak-anak gitu, anak-anak juga jadi bisa lebih menghargai lukisan itu apa, meskipun kayaknya anakku belum tertarik sih kayak gitu-gitu, cuma ya minimal buat ibunya dulu. Loh, jadi itu buku dibeli buat ibunya ya? Enggak, ini buku perpustakaan. Ah. Tadinya aku pikir, oh ini bakal boring nih gitu, tapi ternyata enggak, ceritanya bagus-bagus, ceritanya, menyentuh-menyentuh gitu. Jadi sebenarnya ini bukan ya, maksudku, dia cara menyajikannya gimana sih? Langsung langsung bukan artinya kita lihat di sini lukisannya ada ini, enggak, Enggak, langsung dia langsung dalam lukisan ini bentuk ceritanya enggak, ini gitu? jadi dia misalnya dia nulis, cerita, dia cerita tentang ini. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan sih, tapi kan kita nggak ngerti ya. Ya ini ibu lagi pupuk. Oke. Oke. Terus dia bilang, Leda sedang berusaha menemukan tempat yang sepi. Dia, dia sangat butuh ke belakang dan di jalan itu terlalu, ramai untuk melakukan kebutuhannya. Padahal biasanya orang lain melakukan itu. Laki-laki bisa pipis di mana saja atau jongkok di selokan di tengah jalan, tapi dia nggak bisa karena gini, karena roknya terlalu panjang. Jadi dengan cerita kayak gitu, ya kan kita bisa bayangin, apa ya, situasi zaman dulu, oh orang zaman dulu tuh bisa gitu ya tahun 1600-an tuh kayak pupuk di mana aja gitu, terus apa namanya, oh tapi kalau kalau dia bilang soalnya roknya terlalu panjang nanti nyangkut gini gitu loh. Jadi kayak oke gitu. Jadi itu menarik bagiku, dia membuat kita bisa bayangin situasi saat itu tapi dalam bentuk cerita. Jadi nggak kayak membosankan gitu. Kemasannya jadi kayak buku cerita berilustrasi gitu ya, padahal Ya ilustrasinya si ilustrasi lukisannya dari si lukisan. Rembrandt. Oh. Terus ditulis di situ Waterende Vrouw 1631 Rembrandt, terus Leghat van de Heer en Mevrouw de Bruin van der Leeuw, Muri Zwitserland. Jadi dia kasih tahu juga pemilik lukisannya siapa, ada di mana gitu. Jadi kayak kita juga, oh, wih gila, ini yang ini punya negara gitu, yang ini punya museum lukisannya kayak gitu-gitu. Terus
si Rembrandt ini orangnya religius gitu ya. Kalau nggak salah dia nyuruh anaknya atau emang anaknya sendiri jadi bi- biarawan gitu. Terus dan dia suka bikin self portrait. Terus termasuk di beberapa lukisannya dia suka masukin fotonya sendiri gitu. Tapi sebagai Oh, orang, di misalnya balik lukisannya belakang ada itu ya? ya, ya misalnya lukisannya tentang 5 petani gitu. Nah dia termasuk salah satu petaninya gitu. Jadi kayak Lucu dia juga. bikin self portrait tapi sebagai Rasul Paulus gitu. Tapi Ah. jadi mukanya dia gitu. Jadi dia ada kayak apa sih kepribadian yang ya khas gitu loh. Begitu Menarik, menarik. eh, kayak membosankan tapi beneran menarik. Kalau kalau baca ceritanya bagus-bagus ya ceritanya beneran gitu. Itu ceritanya ada yang dari sejarah nggak? Maksudnya kan kayaknya itu kan apa ya, analisanya si Interpretasi. penulis kan, Mhm, interpretasi kan. ya, Tapi ada nggak yang dari sejarah gitu misalnya yang benar-benar kejadian. kejadian heeh. Ya kalau misalnya kayak ada lukisan yang ini lukisan potret, ya jadi misalnya dia dibayar gitu kan untuk melukiskan seseorang, ya dia tulis misalnya si ini pekerjaannya ini, tinggalnya di sini gitu, tapi dalam bentuk cerita. Cerita, Ah, gitu. seperti Jadi itu. semuanya sebenarnya sejarah, cuma ya diinterpretasikan gitu. Jadi kayak misalnya eh kenapa orang itu kaya gitu ya. Jadi ceritanya waktu itu kan dia tulis juga karena waktu itu kan lagi ada zaman VOC gitu ya. Terus dia bilang, jadi si Rembrandt diundang ke 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 orang yang mau klien dia itu, yang mau jadi klien dia. Terus dia diundang makan siang apa makan malam gitu ya, dari ada starternya lah apa-apa gitu ya, berapa berapa course dinner gitu. Terus katanya semuanya pasti dikasih eh misalnya dia kasih kopi gitu atau puding atau apa-apa sih dibumbui gula, kanel tuh apa ya? Kayu manis. Kayu manis sama apa gitu. Jadi kayak rempah-rempah yang karena mahal banget ya itu kan dari Indonesia gitu kan. Jadi untuk kayak dia mau mengimpresi si Rembrandt, gue ini orang kaya banget loh, gue mampu membayarnya. Akhirnya si Rembrandt tuh bikin di dalam lukisan gitu kelihatan. Ini kaya banget loh orang ini, renda bajunya gini, bunganya gini. Dan gara-gara buku ini aku jadi oh gitu kayak kalau waktu aku udah lihat sendiri lukisannya di museum itu cuma kayak gelap-gelap gitu apa sih? Gitu doang. Ma, iya. Kerahnya putih oke gitu kan. Iya gitu oke gitu terus mukanya bagus oke gitu ya sih kayak asli oke terus tapi apa tapi kalau karena dari buku ini oh itu yang mau ditonjolkan kayak gitu-gitu. Tapi jadinya jadi apa ya? Jadi kita jadi lebih membantu mengenal apa kisah di balik Seni. seni itu ya. Ya, jadi kayak misalnya aku kan kerja di sekolah gitu ya, terus kadang-kadang ada sekolah yang memang fokus ke olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke musik gitu, tergantung sekolahnya. Jadi aku lihat ada misalnya dia ada lukisannya Van Gogh yang bunga matahari ditaruh di vas gitu ya. Nah, terus si anak-anaknya disuruh meniru gitu. Oh, Jadi jadi oh, jadi ada 1 minggu temanya pelukis-pelukis klasik gitu ya. Jadi mereka mungkin bacain buku kayak gini, terus mereka ya gimana ya? Pertama kayak Van Gogh, Rembrandt kan datang dari Belanda, gitu. Itu kan pelukis-pelukis dunia gitu dan datang dari Belanda ya. gitu. Jadi ya itu mungkin sesuatu yang ya alangkah baiknya gitu dikenal oleh anak-anak. Nah, jadi mereka tuh banyak sih buku kayak gini. Jadi buku tentang sesuatu yang dibuat dalam bahasa anak-anak gitu. Kayak gitu. Jadi misalnya biografinya si Van Gogh tapi cerita anak gitu. Ya kalau di Indonesia
Pangeran Diponegoro. Tapi dalam Raden Saleh lah, iya gitu. pelukis kan. Iya, maksudnya kayak orang-orang Tapi penting gitu, tapi dalam bentuk cerita anak gitu. Tapi kalau cuman di kalau sini kayaknya disuruh ini apa namanya, niru lukisannya susah juga ya Raden Saleh. iya, kuda-kuda gitu. Tapi kayaknya, di sini tuh lebih lebih sering sih tema-tema kayak gitu dibikin dibikin buku anak. Jadi bagus sih kadang-kadang aku kalau minjemin anak-anak buku perpustakaan kan setiap anak boleh pinjam 6 buku selama 3 minggu. Anakku 2, jadi boleh 12 buku 2 minggu, gitu. Ya kalau, aku sering kayak pinjem buku pengetahuan kayak misalnya, Snoopy's permen, gimana permen itu dibuat. Nah itu bahasanya anak gitu, jadi aku juga lebih gampang ngerti, ya udah aku bacain aja gitu. Jadi aku juga, "Oh gitu toh," gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi jadinya lebih lebih tahu isinya apa ya, Iya, maksudnya plus iya kan, jadi jadi aku bisa ngerti diskusi proses juga, itu. heeh. Tapi ya nggak tahu sih aku buku anak di Indonesia gimana, tapi kalau di sini lumayan banyak yang gitu. Jadi tapi nggak terlalu menggurui juga, ya menggurui juga sih, cuma kayaknya kalau di Indonesia mungkin gini ya, kita jarang baca buku gitu, ya kan. Hmm. Buku itu bukan sesuatu yang, eee, umum gitu. Jadi kayaknya kalau dengar dengar kata-kata yang menggurui itu kayaknya, aduh ini buku pelajaran, basi banget sih gitu loh, ngerti nggak sih? Kita langsung kalau buku tuh harus buku cerita, nggak boleh buku pengetahuan kayaknya, gitu. Udah males duluan, gitu. Oke oke, tapi Ya ya menarik ya, jadinya bisa menolong. Oke, iya, nggak tahu sih kalau udah ada terjemahannya entar aku cari deh. Mhm. hmm, Tahun berapa itu? Mungkin 2019 karena oh masih baru. memperingati, 350 tahunnya si Rembrandt, jadi ini dikeluarkan oleh museumnya, Rijksmuseum. Oh, oke. Mhm. Mhm. alright. Terima kasih Kakak Dip Dip. Makasih kesempatannya. Baik.